Kalau seleksi alam cuma memilih yang paling kuat, kenapa hewan-hewan ini masih hidup sampai sekarang? Mereka nggak punya taring tajam, nggak punya kecepatan, bahkan ada yang nggak punya otak. Tapi anehnya, mereka bertahan jutaan, bahkan ratusan juta tahun. Jadi mungkin yang kita sebut lemah, sebenarnya lebih pintar dari yang kita kira. Nggak punya otak, tapi hidup setengah miliaran tahun. Dia nggak punya otak, nggak punya jantung, bahkan tidak bisa bergerak. Kenalin, spons laut. Kelihatannya cuma seperti batu berwarna di dasar laut, tapi sebenarnya dia makhluk hidup. Spons laut hidup dengan cara menyaring air. Air masuk lewat pori-pori kecil tubuhnya, nutrisi diserap, sisanya dibuang kembali. Satu spons bisa menyaring ribuan liter air setiap hari. Artinya, dia membantu menjaga laut agar tetap bersih. Dan yang bikin gila, makhluk ini sudah ada lebih dari 500 juta tahun. Lebih tua dari dinosaurus. Dia tidak berburu, tidak lari, tidak melawan, tapi tetap bertahan di bumi selama ratusan juta tahun. Kadang yang paling diam justru yang paling tahan lama. Tanpa ini, tanah bisa mati. Dia nggak punya mata, nggak punya tulang, tapi tanpa dia, tanah bisa mati. Kenalin, cacing tanah. Kelihatannya lemah, tubuh lunak, nggak punya gigi, nggak punya cakar, tapi perannya luar biasa. Cacing tanah menggali lorong di bawah tanah. Lorong ini bikin udara dan air bisa masuk ke akar tanaman. Artinya, tanaman tumbuh lebih subur. Mereka juga memakan sisa-sisa organik dan mengubahnya jadi pupuk alami. Tanpa mereka, tanah jadi keras dan kurang nutrisi. Kadang yang paling kecil justru yang paling penting bagi bumi. Makan daun beracun tapi tidak mati. Kelihatan lucu, tapi hidupnya ternyata ekstrim. Kenalin, koala dari Australia. Hampir sepanjang hidupnya dia habiskan di atas pohon. Makanannya hampir cuma daun eukaliptus. Masalahnya, daun ini rendah nutrisi dan mengandung racun alami ringan. Jadi, koala harus tidur sampai 18 atau 20 jam sehari untuk menghemat energi dan mencerna makanannya dengan aman. Tubuhnya punya sistem pencernaan khusus yang bisa menetralisir racun itu. Dan cakar kuatnya bikin dia bisa memeluk batang pohon berjam-jam tanpa jatuh. Bukan hewan tercepat, bukan yang paling kuat, tapi spesialis bertahan hidup dengan cara yang sangat unik. Kadang terlihat santai bukan berarti lemah. Itu cuma cara alam membuatnya bertahan. Nggak punya otak, tapi hidup 500 juta tahun. Dia nggak punya otak, nggak punya tulang, tapi sudah hidup lebih dari 500 juta tahun. Kenalin, ubur-ubur. Untuk jenis non-mematikan seperti moon jelly, sengatannya biasanya cuma bikin sedikit gatal pada manusia. Tubuhnya 95% air, transparan, lembut seperti gel, nggak punya jantung, nggak punya darah, bahkan nggak punya otak. Dia bergerak bukan karena otot kuat, tapi dengan dorongan dan arus air laut. Pelan, mengambang, seperti makhluk dari dunia lain. Meski terlihat rapuh, ubur-ubur sudah ada sebelum dinosaurus muncul. Dan sampai sekarang mereka tetap bertahan di lautan. Kadang yang paling sederhana justru yang paling tahan lama di bumi. Sehari makan 12 jam, kelihatannya imut, tapi dia bisa menghancurkan bambu sekeras kayu. Kenalin, panda raksasa. Hidup di pegunungan Tiongkok, panda punya tubuh besar dan rahang yang sangat kuat. Sekali gigit, bambu keras langsung patah. Tapi yang bikin unik, meskipun termasuk keluarga beruang, 99% makanannya cuma bambu. Masalahnya, bambu rendah nutrisi. Jadi, panda harus makan hampir 12-14 jam sehari hanya untuk bertahan hidup. Dan karena pola makan ekstrim ini, energinya nggak banyak.
Makanya dia terlihat santai, lebih sering duduk dan makan daripada berburu. Dia bukan pemburu buas, bukan yang tercepat, tapi bertahan hidup dengan strategi unik yang hampir mustahil bagi hewan lain. Kadang yang terlihat lucu dan lembut justru menyimpan kekuatan tersembunyi. Hewan tanpa otak tapi gak mati. Dia gak punya otak tapi bisa hidup lagi setelah dipotong. Kenalin, bintang laut. Hewan laut ini kelihatannya biasa aja. Geraknya lambat, gak punya darah seperti kita. Dan yang bikin kaget, dia gak punya otak. Tapi jangan remehkan, kalau satu lengannya putus, dia bisa menumbuhkan kembali bagian tubuhnya. Bahkan pada beberapa spesies, satu lengan saja bisa jadi tumbuh individu yang baru. Cara bergeraknya juga unik. Ribuan kaki kecil bernama tube feet bekerja pakai tekanan air, pelan tapi pasti. Dia bukan predator tercepat, bukan yang terkuat, tapi kemampuan regenerasinya bikin dia seperti makhluk abadi di lautan. Kadang yang paling sederhana justru menyimpan kekuatan yang luar biasa. Malas atau jenius bertahan hidup? Ini bukan hewan malas. Ini adalah master strategi bertahan hidup paling santai di bumi. Kenalin, kukang. Dalam bahasa Inggris disebut sloth. Gerakannya super lambat. Dia bisa butuh waktu hampir 1 menit cuma buat pindah cabang. Tapi justru disitulah kekuatannya. Karena lambat, tubuhnya ditumbuhi alga hijau alami yang bikin dia nyaru sama daun. Predator susah banget lihat dia. Metabolismenya juga super hemat energi. Dia makan daun rendah nutrisi, tapi bisa bertahan hidup di hutan hujan Amerika Tengah dan Selatan tanpa harus berburu. Dan ini gila, dia bisa menggantung dirinya terbalik berjam-jam tanpa capek karena struktur otot dan cakar khusus. Bukan cepat, bukan kuat, tapi bertahan jutaan tahun dengan strategi diam dan menyatu dengan alam. Kadang yang paling santai justru yang paling cerdas dalam bertahan hidup. Kita diajarkan kalau yang kuatlah yang bertahan. Tapi hari ini kita lihat sesuatu yang berbeda. Yang lambat tetap hidup, yang tanpa otak tetap ada, yang diam justru bertahan ratusan juta tahun. Mungkin kekuatan bukan soal menyerang, tapi soal bertahan. Dan pertanyaannya sekarang, kalau seleksi alam terus berjalan, kita termasuk yang kuat atau yang akan hilang?